Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Batana dengan NIM 18 dari Prodi Pendidikan Komputer Universitas Mula Warman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang pastinya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, yaitu tentang pengaruh AI chatbot terhadap cara belajar mahasiswa. Topik ini saya pilih karena saya sendiri merasakan bagaimana AI chatbot benar-benar mengubah cara saya belajar. Dan mungkin kalian juga merasakannya. Jadi yuk kita bahas bersama. Belum masuk ke pembahasan lebih dalam, saya mau sedikit menjelaskan dulu apa sih sebenarnya AI chatbot itu. AI chatbot adalah sebuah program yang berbasis kecerdasan buatan yang bisa memahami dan merespon percakapan kita secara otomatis dan real time. Jadi intinya kita bisa ngobrol dengan program komputer seolah-olah kita sedang chat dengan orang sungguhan. Contoh yang paling populer dan mungkin sudah sering kalian gunakan antara lain ada ChatGPT dari OpenAI, lalu Claude dari Anthropic, ada juga Gemini dari Google, dan Copilot dari Microsoft. Utamanya sendiri cukup beragam, mulai dari menjawab pertanyaan secara instan, membantu kita menulis dan merangkum, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, hingga tersedia 24 jam per 7 hari tanpa henti. Praktis banget kan? Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, emang sebesar apa sih penggunaan AI di kalangan mahasiswa? Ternyata datanya cukup mengejutkan. Berdasarkan survei dari intelijen.com tahun 2023, sebanyak 89% mahasiswa di Amerika Serikat mengaku menggunakan ChatGPT untuk membantu mengerjakan tugas mereka. Hampir semua mahasiswa loh. Di Indonesia sendiri, penggunaan AI di kalangan pelajar meningkat lebih dari 200% sejak tahun 2023. Artinya, tren ini bukan hanya terjadi di luar negeri, tapi sudah masuk dan berkembang pesat di lingkungan kita juga. Dan yang membuat AI ini semakin diminati adalah ketersediaannya yang 24 jam penuh, tanpa hari libur, tanpa perlu antri, kapanpun kita butuh, dia selalu siap. Kalau kita lihat dari grafik yang ada di sini, tren penggunaannya terus naik dari tahun ke tahun. Dari 15% di 2021, lompat jadi 89% di 2024. Trennya memang tidak bisa kita abaikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu dampak positif dari penggunaan AI chatbot dalam proses belajar kita. Yang pertama, AI bisa mempercepat pencarian informasi. Kalau dulu kita harus berjam-jam browsing dan baca berbagai sumber, sekarang kita cukup tanya ke AI dan jawabannya langsung muncul dalam hitungan detik. Kedua, AI sangat membantu kita ketika kesulitan memahami materi. Misalnya ada konsep yang dijelaskan dosen tapi kita belum mengerti. Kita bisa minta AI menjelaskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana dan dengan contoh yang lebih relevan. Ketiga, kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Tengah malam mau belajar tapi tidak ada teman yang bisa ditanya, AI selalu siap membantu. 4. Produktivitas kita jadi meningkat. Tugas yang biasanya makan waktu lebih lama bisa selesai lebih efisien, sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk eksplorasi hal-hal lain. Dan yang kelima, kita bisa mendapatkan feedback instan. Kita latihan soal, langsung dapat koreksi dan penjelasan tanpa harus menunggu jam pelajaran berikutnya. Tapi di balik semua kemudahan tadi, ada juga sisi gelap yang perlu kita waspadai. Pertama, adalah masalah ketergantungan. Karena semua pertanyaan bisa dijawab AI, kita jadi malas berpikir sendiri. Lama-lama, otak kita jarang dilatih untuk memecahkan masalah secara mandiri. Kedua, ada resiko plagiarisme dan kecurangan akademik. Kalau kita menyerahkan tugas hasil kerja AI sepenuhnya tanpa proses berpikir kita sendiri, itu secara akademik tetap dianggap sebagai kecurangan. Ketiga, informasi yang diberikan AI tidak selalu akurat. AI bisa mengalami yang namanya halusinasi, yaitu memberikan jawaban yang terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya salah. Ini berbahaya kalau kita langsung percaya begitu saja. Keempat, kemampuan berpikir kritis kita bisa menurun karena jarang memproses informasi secara mandiri. Lama-kelamaan kemampuan analitis kita bisa melemah. Dan kelima,
Hal ini juga menjadi tantangan bagi dosen. Mereka sulit menilai kemampuan asli mahasiswanya ketika tugas bisa dikerjakan sepenuhnya oleh AI. Nah, dari dua sisi tadi, positif dan negatif, muncullah beberapa dilema yang sering kita hadapi sebagai mahasiswa. Dilema pertama adalah efisiensi versus kejujuran. Di satu sisi, pakai AI itu cepat dan mudah, tapi di sisi lain kita jadi bertanya, apakah ini benar-benar hasil kerja kita sendiri? Di mana sebenarnya batas antara memanfaatkan alat bantu dan berlaku curang. Dilema kedua adalah kemudahan versus kemampuan. Semakin mudah kita menyelesaikan tugas dengan AI, semakin kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar sedang belajar atau hanya mengumpulkan tugas? Dan dilema ketiga adalah dilarang versus dibutuhkan. Di satu sisi banyak kampus yang masih melarang penggunaan AI, tapi di sisi lain dunia kerja saat ini justru menuntut kita untuk menguasai teknologi AI. Lalu, haruskah AI dilarang di kelas atau justru seharusnya diajarkan? Dari semua dilema tadi, saya ingin berbagi beberapa solusi dan sikap bijak yang bisa kita terapkan dalam penggunaan AI. Pertama, jadikan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Gunakan AI untuk mempercepat pemahaman, bukan untuk menggantikan proses belajar kita sepenuhnya. Kedua, selalu verifikasi informasi yang diberikan AI. Jangan langsung percaya, cek dengan sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku teks, atau situs resmi. Ketiga, gunakan AI untuk memahami, bukan sekedar copy paste. Setelah membaca penjelasan dari AI, tulis ulang dengan bahasa dan pemikiran kita sendiri. Keempat, tetap patuhi kebijakan kampus yang berlaku. Kejujuran akademik adalah fondasi dari pendidikan yang benar-benar bermakna. Dan kelima, mulai kuasai skill prompting yang baik. Kemampuan untuk memberi instruksi yang tepat kepada AI adalah kompetensi masa depan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Baik, kita sampai di bagian kesimpulan. Dari seluruh pembahasan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa AI chatbot adalah alat yang sangat powerful. Dampaknya bisa positif, bisa juga negatif. Semuanya tergantung dari bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Ada 3 hal yang ingin saya tekankan. Pertama, AI bisa menjadi teman belajar yang luar biasa kalau kita menggunakannya dengan benar dan tanggung jawab. Kedua, jangan biarkan AI menggantikan proses berpikir kita. Kemampuan berpikir kritis adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Dan ketiga, gunakan AI secara etis, sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di kampus kita. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai pengaruh AI chatbot terhadap cara belajar mahasiswa. Saya harap materi ini bisa memberikan manfaat dan membuka wawasan kita semua bahwa teknologi ini tidak harus kita takuti, tapi juga tidak harus kita gunakan secara sembarangan. Sebagai mahasiswa generasi sekarang, kita punya tanggung jawab untuk menjadi pengguna AI yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya dari awal dan akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.